Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 PTBE akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan menggunakan artikel yang berjudul Potensi dan Pemanfaatan Energi Biomasa di Indonesia. Sebelum menyampaikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asmara Filsa dengan NIM 10132000964. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila Fidini dengan NIM 105111935. Perkenalkan, saya Nicolina Injawarisal dengan NIM 101320051. Perkenalkan, nama saya Alexander Kim dengan nomor 101320062. Perkenalkan, nama saya Raffi Hanif Nurfadila dengan NIM 101320039. Untuk pemateri pertama, disilakan. Baik, pertama kita akan membahas tentang perkenalan biomasa. Cadangan minyak kita yang menipis selama 18 tahun akan memaksa Indonesia untuk mencari pasokan energi alternatif untuk menopang pembangunan ekonomi. Selain itu, pemulihan ekonomi Indonesia harus dimulai dari pembangunan pedesaan, di mana sumber energi terbarukan sudah ada untuk membantu UKM dalam mengolah potensi sumber daya alam di daerah tersebut. Dalam hal ini, energi terbarukan seperti matahari, angin, mikrohidro, dan biomasa biasanya tersedia di daerah pedesaan. Karenanya, dengan mengubah sumber energi ini untuk menggerakkan berbagai mesin pengolah, nilai tambah produk pertanian dan kelautan dapat dibuat. Sumber daya biomasa dapat diubah menjadi berbagai jenis makanan dan juga energi. Biomasa pada umumnya digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan proses termal lainnya pada industri kecil dan juga menengah. Sebagai bahan bakar boiler, tetapi juga dapat diubah menjadi bahan bakar gas dan cair seperti dalam bentuk etanol dan juga biodiesel. Perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Berdasarkan proyeksi penawaran dan permintaan energi seperti yang diprediksi dengan menggunakan kurva Hubbard tahun 1983 dan data konsumsi dari DGEEU tahun 2001, berdasarkan angka tersebut, Indonesia akan menjadi negara pengimpor minyak neto dalam 10-20 tahun mendatang jika permintaan energi akan mengikuti tren masa lalu, bahkan ketika program konservasi dilaksanakan dan peningkatan efisiensi energi secara drastis dapat dicapai. Selain itu, promosi pemanfaatan energi terbarukan dapat memicu industrialisasi pedesaan dalam bentuk UKM dan koperasi untuk membantu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di berbagai daerah di tanah air, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan orang-orang yang tinggal di pedesaan. Untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia, DGEEU telah mengeluarkan rancangan kebijakan energi baru dalam rangka mendorong lebih lanjut pengembangan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan GRK pada Juni 2002 lalu dan disebut energi hijau. Keputusan Menteri Nomor 1122K/30/MEM/2002 tentang pembangkit listrik tenaga kecil yang disalurkan atau PSK tersebar mulai berlaku mulai 12 Juni tahun 2002. Selanjutnya, potensi energi biomas di Indonesia. Diperkirakan Indonesia menghasilkan 146,7 juta ton biomasa per tahun atau setara dengan sekitar 470 GJ per Y. Tabel 2, sumber utama energi biomasa di Indonesia dapat diperoleh dari residu padi yang memberikan potensi energi teknis terbesar, yaitu 150 GJ per tahun, kayu karet 120 GJ per tahun, sisa gula 78 GJ per tahun, kelapa sawit
residu minyak 67 GJ per tahun, dan sisanya yang lebih kecil dari 20 GJ per tahun berasal dari residu kayu lapis dan vinir, residu penebangan, residu kayu gergajian, residu kelapa, dan limbah pertanian. Sumber biomasa ini dapat membantu memasak panas dan listrik untuk rumah tangga, pedesaan, dan industri. Untuk kayu bakar, misalnya, masih menjadi sumber energi utama untuk memasak di sebagian besar negara berkembang. Seperti di Indonesia, misalnya, selain minyak tanah dan gas, sebagian besar rumah tangga pedesaan dan sampai batas tertentu sebagian rumah tangga perkotaan masih menggunakan kayu bakar atau limbah pertanian untuk memasak. Sedangkan efisiensi kompor yang digunakan untuk memasak masih rendah. Dari kompor berbahan 3 batu tradisional dengan efisiensi 5% untuk kompor kayu olahan seperti kompor kayu besi tanpa isolasi 2 panci dengan efisiensi 27,9%. Kompor sederhana dapat dibuat dengan menggunakan tong minyak bekas dengan serbuk gergaji sebagai bahan bakar. Kompor tersebut memiliki efisiensi eternal sekitar 16% dari sebagian kompor masak sebagai komponen pemanas utama atau pembantu untuk panas proses di unit pengolahan kecil. Dan di berbagai industri berbasis agro, teknologi tersebut juga digunakan untuk mengeringkan kayu kelapa pergajian di industri rumah kayu di Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan tentang tabel, di mana di sini ada jenis biomasa yaitu kayu karet dengan wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa dengan produksi 41 juta ton per tahun dengan energi teknis sekitar 120 gigajoule per tahun. Dengan keterangan, kayu gelondongan kecil diameternya kurang dari 10 cm, batang besar dan medium digunakan sebagai kayu bakar dengan harga 20.000 sampai 30.000 per meter. Sedangkan residu penebangan di Sumatera dan di Kalimantan sekitar 4,5 juta ton per tahun dengan energi teknis sekitar 19 juta gigajoule per tahun. Juga ada kayu gergajian residu di Sumatera dan Kalimantan dengan produksi 1,3 juta ton per tahun dengan energi teknis sekitar 13 gigajoule per tahun. Dengan residu pabrik sering digunakan sebagai kayu bakar oleh masyarakat lokal dan residu tersedia secara gratis. Dan adapun biomasa yaitu kayu lapis dan lapisan produksi residu. Wilayahnya itu ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Irian Jaya, dan Maluku. Dan produksinya adalah 1,5 juta ton per tahun. Dan energi teknis sekitar 16 juta gigajoule per tahun. Dan residunya umumnya digunakan. Adapun biomas residu gula dengan wilayah Jawa, Sumatera Selatan, dan Kalimantan dengan bagasnya 10 juta ton per tahun. Pucuk tebu sekitar 4 juta ton per tahun dan daun tebu 9,6 juta ton per tahun. Dan energi teknis sekitar 78 gigajoule per tahun. Dan adapun ampas tebu umumnya digunakan di pabrik gula sekitar 90%. Penggunaannya yaitu penggunaan pucuk dan daun tebu perlu diteliti. Adapun biomas yaitu residu beras yang ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara sekitar sekami ada 2 juta ton per tahun, ada dedek 2,5 juta ton per tahun, ada tangkai 2 juta ton per tahun, ada jerami 49 juta ton per tahun. Dan adapun energi teknis yaitu 150 gigajoule per tahun. Tangkai dan jerami dihasilkan di lapangan dan umumnya dibakar. Di beberapa daerah digunakan untuk
pakan atau bahan baku industri kertas, sekam sering dibakar tidak terkendali residu yang dihasilkan. Dan adapun biomasa yaitu residu kelapa dan wilayahnya ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi. Produksinya kulit 0,4 juta ton per tahun dan sekam 0,7 juta ton per tahun. Energi teknisnya sekitar 7 juta gigajoule per tahun. Dan adapun residu minyak sawit di Sumatera, Daerah Baru, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian Jawa Tengah. Itu TKSS-nya ada sekitar 3,4 serabut dan 3,6 cangkang 1,2. Catatannya sebagian digunakan sebagai sumber energi, sebagiannya dibuang percuma. Ya, sekian. Bisa dilanjutkan ke sampah limbah rumah tangga mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif di samping sumber energi alternatif lainnya. Hal ini sangat berpotensi karena jika kita lihat dari jumlah sampah yang ada di kota Indonesia memiliki jumlah yang sangat besar. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk dijadikan sumber energi alternatif dan juga sangat ramah lingkungan karena akan mengubah sampah dari sesuatu yang tak berharga menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk kelangsungan energi di Indonesia. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.